Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu hari Rabu 27 Maret besok. Dan sidang ini akan terbagi dalam 2 sesi, seperti yang tadi sudah disampaikan rekan kami, dan tentunya akan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu, 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024. Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12. Ditambah kalau prinsipalnya hadir 2, prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara di situ. Dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan MK untuk menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu presiden 2024, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Selamat malam Mas Fajar. Selamat malam, Mbak. Bagaimana Mas situasinya, hatinya saat ini? Cukup deg-degan karena pastinya banyak banget nih pertanyaan dari rekan-rekan media ya ke Mas Fajar. Cukup siap Mas persiapan besok? Pasti, jadi memang saya kira semua mata itu tertuju kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Sejak hari-hari terakhir ya, apalagi besok sidang sudah dimulai tentu. Mahkamah Konstitusi berupaya mempersiapkan secara paripurna ya, sehingga proses persidangan itu lancar gitu ya, proses persidangan itu tanpa hambatan, sehingga ya Mahkamah Konstitusi dan seluruh pihak dalam hal ini itu mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada teman-teman juga bahwa besok itu kita sudah atur sedemikian rupa, kita sudah beritahukan kepada para pihak dalam hal ini pemohon, termohon, pihak terkait dan juga pemberi keterangan Bawaslu untuk hadir di dalam persidangan, karena yang terpenting meskipun agendanya besok itu adalah penyampaian permohonan pemohon, tapi paling tidak seluruh pemangku kepentingan, seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa hasil Pilpres itu tahu secara persis di dalam persidangan itu. Ya, mudah-mudahan besok kita mulai sesuai dengan jadwal ya Mbak ya. Jam 8 untuk perkara nomor 1 dan jam 13 kita mulai untuk perkara yang nomor 2. Ya, dan untuk proses persidangannya sendiri nantinya teknisnya seperti apa? Apakah nantinya akan diawali dengan pembacaan permohonan atau pokok-pokok permohonan dari masing-masing pihak yang terkait? Ya, memang besok itu agendanya 1 Mbak. Jadi memang agendanya adalah mendengarkan permohonan pemohon. Jadi pemohon itu diberikan kesempatan. Yang pertama tentu saja karena posisi sebagai pemohon itu untuk menyampaikan permohonannya di hadapan majelis hakim kan begitu. Itu saja 2 perkara besok itu, 2 persidangan besok itu agendanya sama gitu ya. Baru nanti setelah itu diberi kesempatan kepada termohon untuk memberikan jawabannya,
pihak terkait untuk memberikan keterangannya, pemberi keterangan Bawaslu memberikan keterangan nanti setelah proses besok. Oke, dan informasi terakhir itu kan sebelumnya kalau tidak salah kemarin ya Mas, bahwa tadinya itu memang akan ada 30 saksi dan 10 ahli disiapkan. Tapi kalau yang terakhir ini informasinya saksi justru dibatasi ya Mas, jadi 15 orang dan 2 orang. 2 orang ahli maksudnya, betul Mas? Pertama memang kemarin Mahkamah Konstitusi 9 hakim itu menyepakati 15 orang saksi dan 2 orang ahli. Itu pola yang sama persis dengan PHPU Pilpres di tahun 2019 gitu kan. Tapi kemudian ada permintaan, ada surat secara resmi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang meminta untuk menambah. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan dan kesepakatan yang terakhir tadi itu diputuskan bahwa para pihak ini boleh menghadirkan paling banyak 19 orang. Apakah itu saksi, apakah itu ahli, artinya tidak dibatasi, ahli itu harus sekian, saksi itu harus sekian. Silahkan diatur-atur sendiri, 19 orang itu akan menjadi saksi atau ahli. Gitu. Oke, baik. Dan terkait dengan keterlibatan Anwar Usman, memang sebelumnya kita sudah sempat membahas ini, Mas Fajar, begitu kan? Tapi memang kita masih menginginkan ketegasan dan kepastian lagi nih, Mas. Apakah besok memang Anwar Usman dan juga Arsul Sani akan terlibat dalam sidang perdana di MK? Iya, saya kira mungkin saya yang kurang tegas atau bagaimana ya. Jadi memang bukan memang, kurang tegas Mas Fajar, tapi ini untuk memastikan Mas Fajar. Iya, betul. Jadi memang penting untuk disampaikan bahwa sejauh ini disepakati oleh Mahkamah Konstitusi bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pilpres ini itu dalam satu majelis, gitu ya, satu majelis pleno yang di dalamnya ada 8 orang hakim konstitusi, karena sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bulan November tahun lalu itu melarang hakim konstitusi Anwar Usman untuk ikut serta dalam proses memeriksa dan memutus. Sehingga saya kira firm bahwa besok 8 orang hakim konstitusi akan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilpres. Termasuk juga tadi yang ditanyakan soal Pak Arsul Sani, sejauh ini tidak ada persoalan untuk Pak Arsul Sani, tidak ada putusan apapun yang berkaitan dengan beliau yang menghalangi beliau untuk kemudian ikut dalam mengadili perselisihan hasil Pilpres ini. Jadi tidak ada ya Mbak ya, tadi jadi ya, berarti kalau untuk Arsul Sani sendiri tidak ada keberatan dari para pihak ya yang akan bersidang, dan untuk Anwar Usman ini firm dari MK bahwa dilarang untuk ikut serta dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tapi kalau untuk cawe-cawe gimana tuh Mas? Itu kan nggak kelihatan tuh di belakang layar. itu soal lain yang pasti, yang formil yang semuanya dilihat oleh publik ini kita penuhi dulu, kan begitu. Jadi MK itu Mbak, jadi mengedepankan prinsip keterbukaan. Jadi apapun yang terjadi di ruang sidang itu adalah hak publik, ya. Hak publik untuk tahu apapun yang terjadi di ruang sidang. Nah, oleh karena itu kita mencoba, Mahkamah Konstitusi terus mencoba untuk melakukan itu. Makanya sidang-sidang itu kan kita buat terbuka. Semua mata, semua orang bisa menyaksikan. Kalau tidak datang langsung ke Mahkamah Konstitusi yang melalui live streaming. Jadi yang kasat mata secara hukum itu yang kemudian kita penuhi dulu, itu adalah hak publik gitu kan, untuk tahu apa yang terjadi di persidangan. Yang kasat mata akan dipenuhi untuk terbuka, yang tidak kasat mata diusahakan untuk tetap menjaga kepercayaan publik, begitu ya Mas ya? Ya, itu tidak perlu dibahas kan, yang tidak kasat mata. Saya kira ya kita percayakan lah. Analisis gitu ya. Kita percayakan. Tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Mas Fajar untuk waktunya. Kita sama-sama menanti bagaimana jalannya persidangan besok. Semoga lancar Mas. Selamat malam. Amin, terima kasih. Selamat malam Mbak.